Orang baik-baik aja laki nih kada bisa salah apa-apa, cangkal aja begawi jadi aku setia aja. Nah itu bujur nih tuh nah karena Allah. Atau laki bini sayang misalnya, lamunnya bini sama aja tadi kebalikan aja teh, apa dah aku ada dari bini cuma lantaran kesetiaannya aja orang ini baik aja baik bini. Nah karena Allah menyuruh ya nak bilanya kada salah apa itu hendak karena Allah bukan karena baik rupa. Ada nyanyian lagu cintai aku karena Allah mau saling bagusan je rupa nanti cintai ini saling bagusan coba. Nah, jadi nang hendak karena Allah tuh kada sesuai lawan nafsu, itu arti karena Allah kan berlawanan dua nafsu nih nya antara Allah lawan nafsu tuh kada mau bergabung. Bilanya nafsu berarti kada karena Allah, bilanya karena Allah berarti nafsu nomor dua. Nah seseorang mencintai seseorang kada karena nafsu, karena di jalan Allah. Yang ketiga, wa an yakraha an ya'uda fil kufri ba'da an anqadhahu Allah minhu kama yakrahu an yuqdhafa fin nari. Orang ini tidak suka kembali kepada kekafiran sesudah dia jadi orang Islam atau sesudah orang ini jadi orang baik, hendak berbulik pulang ke kegelapan kan, kesesatan, kada mau lagi ya. Sama seperti bencinya dilempar ke dalam api. Nah ini taubatan nasuha termasuk. Barulah ketiga-tiganya ini bilanya ada dan dia sang dapatnya manisnya iman. Kemudian habisnya wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu lagi. Qala ujan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yauma la zilla illa zilluh. Ada 7 macam manusia. Ini terkenal hadis ini aja nih lah. Terkenal, kita mendengar sering sudah. 7 macam manusia yang hanya 7 ini yang dapat naungan dari Allah, di mana ketika itu yang lain kada dapat naungan, dan naungannya hanya naungan Allah aja. Nah berarti 7 ini utama benar orang nih. Pertama ya imamun adilun, seorang pemimpin raja yang adil. Nah, ngalih mencari raja yang adil itu ngalih, maka orang itu kena dapat naungan dari Tuhan. Berdahulu pasti itu nyata orang masuk surga bila itu pemimpin yang adil, raja yang adil. Nomor 2 pulang wasabun nasha fi ibadatillahi azza wa jalla. Ada lagi pemuda yang masa-masa mudanya itu dihabiskannya dalam beribadah kepada Allah atau dalam pengabdian kepada Allah. Nya ibadah ini luas maknanya. Jangan dipersempit lah pahaman ibadah ini. Kalau pong sembahyang mengaji aja puasa, kada, lebih luas. Bukan hanya itu. Nanjanya ada orang salah pemahaman. Padahal ini mencari nafkah untuk supaya memberi makan anak istri dan halal. Itu ibadah juga. Yang penting waktu kadang ketinggalan, sudah tuh dalam ibadah juga hidupnya. Artinya dalam pengabdian kepada Allah. Pemuda, nah, di antara ibadah itu kita kawa menahan pemuda nih, kawa menahani pergaulan yang ada baik. Itu dalam ibadah juga. Dibawa yuk kita yuk aja ya, kekawanan nih. Kita apaan apa? Barang biasanya nang sore-sore dudukan di pinggir kertak tuh aja bejuntayan di kendaraan teh. Apa ngarane pun nyambet ada tuh. Yuk kita standby aja. Ujungnya juga menyeloronya standby aja ngarannya apakah maksudnya? Standby aja. Oh, bahasa orang anum. Oh, sekalinya bejuntayan, oh standby mati ngarannya itu leh. Ada orang kita nyebut dudukan bejuntainya standby aja. Dudukan. Nah, lalunya kadang mau aku kada hendaknya. Kenapa? Aku kena ngalih karena terjadi orang kada baik kena. Nah, buannya bawanya nongkrong manakah malam-malam kada maunya. Jadi orang yang menjaga daripada yang diharamkan Tuhan tuh ibadah juga. Jadi ibadah ini kadang itu aja banyak luas ibadah itu.
termasuk menahan diri daripada yang kada baik, ibadah juga mudah lagi orang nggak. Kalau orang tua kesannya nih, ini kan Nabi kan apa jadi pemuda disambatkan, Nabi lah orang tua wajarnya benar kali mau tuha bang sudah mbah hendak standby rupa sudah mengodok gitu. Jadi kain rupa mengodok sudah udah ceramin banyak berceramin dia nih depan nih sepeda motor apa tuh spion potong kodok oleh wajar dengan Tuhan kada mau, tapi kalau anum nih pastinya hendak mau, jadi menurut Tuhan wajar nggak anum bang. Nah luar biasa bila kau menahani orang tua kada beramian wajar, tapi kalau orang anum kada mau beramian nah, luar biasa. Makanya masuk dalam hadis ini berartinya sudah lulus dari godaan tuh ketika ingin benar kawannya menahani. Nah sudah nomor 2 lah ya. Nomor 3 bilang warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, dan seseorang perang nani umum tuha muda masuk perempuan masuk sih, seseorang yang hatinya itu selalu ingin sujud, selalu ingin sembahyang. Jadi bergantung di tempat sujud hati tuh. Mu'allaqun tuh maksudnya jatuh cinta lawan tempat sujud, maksud mu'allaqun tuh. Rasa kada betah bilanya pina lawas kada sembahyang. Ini luar biasa orang ini. Cocok aja. Nomor 3, nomor 4 orang warajulani tahabba fillahi ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi, dan ada 2 orang yang berkebaikan, sudah artinya kalau disambat mencintai kan lain orang. Berkebaikan, bersahabat di jalan Allah. Mereka berkumpul lantaran Allah, berpisah bang lantaran Allah juga. Nilon ada nyontohakan ke ini. Ketika berkumpul lantaran Allah, maka hilanglah dendam-dendam masa lalu tuh. Contohnya kayak ini di zaman Nabi pernah terjadi. Abu Sufyan itu sebagian besar hidupnya memusuhi Islam asalnya, kawanan bukan Abu Jahal. Jadi begitu Nabi menaklukkan kota Mekah nih, seharusnya nih kaum muslimin dendam kalau Abu Sufyan nih banyak mana sudah korban gara-gara Abu Sufyan dan Abu Jahal. Lalu masuk Islam Abu Sufyan nih. Begitu Abu Sufyan masuk Islam, pemimpin Mekah nih, maka hilanglah sudah dendam. Lalu diajak oleh Rasulullah, mari kita berperang melawan orang kafir. Ya, maksudnya perang apa? Perang Hunain rasanya. Jadi nang asalnya dendam bana dua Abu Sufyan kayak Umar, Bin Khattab hilang sama sekali. Lantaran Allah lah yang sesama Islam lalu hilang. Nah kita berkumpul lantaran Allah. Itu maksudnya bukan hanang marigi nya ada jenang kita bersahabat, memang kita marigi lah untuk hendak oleh bersahabat padanya Islam kenapa udah ada cocok ada sekunder. Nah lain itu. Jadi walaupun kada cocok walaupun musuh, tapi lantaran Allah menyuruh berkumpul maka maunya berkumpul, mengorbankan ego ngarannya. Nah masuk ini. Jadi warajulani tahabba fillah, dan 2 orang, 2 pihak yang mau berkebaikan lantaran Allah menyuruh. Nah, karena ini tantangannya berat ini. Lamun kita pun dasar berkawan kada masuk. Kita merigi bilang ngasan 2 kali kita belang minum kopian misalnya lain tuh kada masuk, karena kita kada dapat tantangan. Ada nih dapat tantangan, mau kadanya berkumpul. Allah yang menginginkan, mau ternyata. Wa tafarraqu alaihi, dan berpisah bang lantaran Allah juga nyuruh berpisah. Masuk dalam kelompok dapat naungan juga. Kemudian nomor apa? Keempat kata ya. 1, 2, 3, 4. Kelima lah pulang kelima. Wa rajulun da'athu imra'atun zatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah. Nah, kelima ini ngalih bana nih. Ada seorang laki-laki yang diajak oleh perempuan dibawain ini bahasa nang anu juga sudah nang nyata aja dibawahi bezinah nah itu sudah. Kalau bahasa hadisnya kada kayak itu bahasanya sopan mana. Cuma terlalu sopan kita kada paham. Kada apa-apa kan ini dibawahi bezinah oleh perempuan yang zatu mansibin, yang punya
mansibin ini kedudukan, jadi bebinian yang terpandang. Jadi mansibin punya kekayaan dan kepintaran tuh mansibin. Wa jamalin dan cantik. Jadi bebinian ini bungas, pintar, bisi harta, lalu membawi bezina. Ayo, berat banget mana mainin gerakan ini. Lalu kawannya dan berkata, ini akhafullah. Sesungguhnya aku takut akan Allah. Ini masalah kayak Juraid deh. Kayak ingatan sama kailan Juraid nih. Masuk juga orang ini dalam kelompok dapat naungan. Kenapa jadi masuk ini nang orangnya? Karena ini berat artinya. Jadi nang ada 7 macam ini nang berat-berat aja. Berat. Menghindarin itu. Nah, ke-6 lah. Ke-6 warajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Dan seseorang yang bersedekah dengan sembunyi-sembunyi sampai ini peribahasa aja lah. Tangan kirinya kada tahu apa yang dilakukan oleh tangan kanannya. Ini aja peribahasa aja. Saking sembunyi-sembunyinya. Ya kan biasanya kita kalau kita bersedekah ini kita hendak jual supaya tahu orang nih. Itu kebanyakan manusia kayak itu aja. Supaya orang tuh mengenang jasa kita. Harus tahu. Nah adanya kada. Orang yang disedekahinya pun kada tahu bahwa inya yang bersedekah. Nah itu dapat juga karena berat itu. Setiap manusia ini mesti ada hendak dapat penghargaan ya lah. Ketika kita berbuat baik kita selalu ingin ada dihargai orang lain. Ada nih kada dapat penghargaan sama sekalinya. Nah berat banget tuh melaksanakan itu ngalih. Dapat juga naungan dari Tuhan. Nah terakhir yang ke-7. Wa rajulun zakarallaha khalian fafadat ainahu, dan seseorang pun mengingat akan Allah dalam keadaan sepi, sunyi. Nah, ini berat juga ini. Kenapa jadi berat? Karena orang-orangnya bujur-bujur yang lahir batin pena khusyuk tuh. Kadang-kadang manusia ini banyak di hadapan manusia, di hadapan orang banyak pena mantep. Ini sorongan kada banyak dah bilanya nambah zikir solangan banyak kita terlanggar aja pernah nih gawian kita juga ya. Sembahyang solangan tapi yang cepat aja ya balakas bacaan terminal barang aja. Tapi bila sembahyang nih biar di tengah orang banyak jadi imam kah atau ada orang banyak kan menyorot lain takbirnya kan lain. Kalau sorangan Allah banyak. Tapi kalau sudah ada banyak mata menyorot Allah lain mau baik bagus mana tuh kita kadang nyambati orang kita ya, karena kita sendiri tahu orang kita juga lah kita juga tahu kita apanya aja bacaannya kan udah kalau di rumah Bismillahirrahmanirrahim Rabbil alamin tapi lama sudah jadi imam atau jadi apa bagusnya Bismillahirrahmanirrahim. Mau bagusnya kada komando kan. Jadi jangan makmum nih kasep merinding aku jangan dengarnya. Apalah jangan mau nangis pulang. Apa ayat apa misalnya? Apalah yang atau batahlil bilanya batahlil ini pernah orang berdua batahlil aja pernah dikit benar. Makanannya pernah ayam aja misalnya atau yang tahlil aja. Kalau la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi bilanya pena orang banyak pena ribuan. Mahauli tokoh yang penting kah? Abdul Zikri apa? Abdul Makutu ana wan nabiyyu qabli la ilaha illallah yang anu benar. Hendak menyelenggar tahlil. Mantap benar. Kebanyakan manusia maksudnya kayak itu. Berdoa aja kan. Kita bila berdoa di rumah biasa-biasa aja kebanyakan panglah tapi kata seberatan. Tapi bila berdoa ada nang kena memoto karena fotonya kena diandak di Facebook kena. Nah doa. No aja berdoa. Supaya diandak kena di anu kawa. Di lagu kena nya diandak di HP itu. Ada instrumen lagu. Oh bagus doanya nih.
tasbihnya apa digantung sini. Kadang lu manu kan melacakan manusia kayak itu sifatnya termasuk dan manusia kayak itu. Nah ini kita ngegawin kita. Tapi ada orang nang sebenarnya asli sunyi dasar kayak itu juga, menangis-nangisnya nang Tuhan tanpa harus dilihat orang lain. Ada, nah itu masuk dalam naungan Tuhan. Nah, jadi manusia ini sebagian besar manusia ini acting juga sekalinya. Kadang ini kita kadang-kadang nyambati orang kita juga kita. Termasuk lo nyambat nih ya juga. Ada mang kita buatan merigi. Cuma kita ucapkan dan secara jujur ya manusia ini kebanyakan mayoritas acting. Kemudian wa anhu dan riwayat daripada Abi Hurairah lagi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala yaqulu yaumil qiyamati, sesungguhnya Allah taala berfirman di hari kiamat, aina mutahabbuna bi jalali, di mana orang-orang yang berkebaikan, bahasa Banjar aja, orang yang berkebaikan di jalanku, mana orangnya? Al yauma azilluhum fi zilli, hari ini aku naungi mereka dengan dalam naunganku. Yauma la zilla illa zilli, itu sambungan yang tadi. Nah kemudian wa anhu, dan dari Abi Hurairah lagi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walladzi nafsi biyadihi, demi Allah yang menggenggam jiwaku, gitu Nabi, la tadkhulul jannata hatta tu'minu, tidak bisa masuk surga kamu kecuali kamu beriman, ya Nabi. Bujur itu sudah. Wala tu'minu hatta tahabbu, dan tidak dianggap beriman kalian kecuali kalian saling menyayangi, saling mengasihi. Nah, awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum, hendakkah aku beritahu kalian perkara nih, apabila melakukan perkara itu maka sudah dianggap saling mengasihi. Nah nih kalau kita ambil jawabannya, afsus salama alaikum. Nah, afsu ini makna yang terjemah anunya tebarkan salam di antara kalian. Ini arti harfiah itu. Bisa salam itu bermakna assalamualaikum, di mana-mana orang salam. Bisa salam itu bermakna kedamaian, kesejahteraan di antara kalian. Jadi tebarkanlah kedamaian di antara kalian. Itu makna nang anunya, tafsirnya. Tapi ada makna nang anu assalamualaikum. Jadi orang tuh mau memberi salam dan mau memberi salam tuh kali. Walaupun orangnya kita kada gigi. Tapi karena kita nih lain budaya kita nih, ya lah. Kita memang kalau di Arab salam itu sudah memasyarakat, sudah kada apa-apa. Orang Arab tuh kan kalau ke Arab kan orang Arab tuh biasa sudah assalamualaikum ya. Kalau kita kan kada biasa. Nah paling kada kita berawaan, betaguran. Itu sudah betaguran, berawaan. Atau bila kada berawaan moha kanu, dapat itu tak masuk. Bila kita sudah mau gitu, nah aman tuh berarti orang tuh. Kita merasa aman, ya lah itu dapat dengan orang, nah ya mau gitu. Atau berkuringan aman tuh. Tapi bila orang tuh merangut, nah kita merasa kada aman. Ada apa nih lah aku, salah apa aku? Nah jadi tebarkanlah rasa aman di antara kalian, atau tebarkanlah salam. Lamun kawa salam tuh bagus banget Tom. Cuman antara kita nih lain, tradisi kita nih. Kalau bila nangka itu kita dianggap lain, aneh sedikit-sedikit. Assalamualaikum ya, ada orang banyak kan. Assalamualaikum ya. Akhirnya bukan penghargaan yang kita dapat, tapi dapat penghinaan ini. Kok dosa bila kayak itu? Dia udah orang kok dosa. Jangan dipaksa kita bawa lagu kita. Lain di Arab kada apa-apa tuh bagus. Di sini kan assalamualaikum ya saya bilang. Gantinya berawaan, betaguran atau berkuringan. Itu
Ini hadisnya banyak, hadis maknanya sama, kita cari hadis lain pulang. Ini pulang. Wa an Mu'azin radhiyallahu anhu, daripada Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lain kadanya qala, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha bi yadihi, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang tangan Mu'az, diambil sini aja Nabi Mu'az, nah ikuti Nabi tangan Mu'az, nah, dan bersabda, ya Mu'az, wahai Mu'az, wallahi inni la uhibbuka, demi Allah aku mencintaimu. Untungnya lah Mu'az nih sudah dijapai Nabi tangan nih, kayak itu pulang Nabi, untung benar. Kita jauh, jangankan berdapat je lah, jauh pada kita nih. Barangnya barang hati kita ya Nabi, dendaman barang aja sudah. Tsumma usika ya Mu'az, kemudian aku memberimu wasiat wahai Mu'az, la tad'anna fi duburi kulli salatin taqulu. Nah, barang ini kita ambil, nah sudah Nabi nih. Jangan kamu tinggalkan setiap kali sembahyang baca ini. Nah, ini kalau kita baca, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Nah, kita baca ijar ini lah. Dibacaan tuh dari Nabi. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu jadi wirid kita lagi sudah lah. Nah, ini nun sedikit lah nih, habis sudah hadisnya nih. Jadi masalah wirid pulang nah. Wah ini banyak pun wirid, wah ini panjang-panjang apa-apa kalau saya mau pulang dengan wirid wah ini. Potongan jadi campur aduk. Kayak ini. Kalau wirid kita nang sudah ada ini kan sudah ada nih nang mulai dahulu. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu 10 kali tuh. Itu semuanya ambilannya dari hadis Nabi seberataan tuh, kadang membarang mengarang-arang tuh. Kemudian Allahumma ajirni minan nar, yalah sudah 7 kali. Allahumma antas salam itu dari hadis seberataan ada. Apalagi auzubillah Fatihah, kemudian apa nang ayat kursi le Amanar Rasul ya, itu semua dianjurkan Nabi. Kemudian nang subhanallah nang 33 kali ya lah. Semuanya itu ada dasar-dasarnya, dan siapa nang menyusun itu. Jadi berdasarkan apa nang kita lihat. Jadi nang tertua, nang paling tua, buku nang paling tua nang adan itu ialah buku nang disusun oleh Mufti Jamaluddin. Jadi cucu dari Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Itu sumber itu ada di Perukunan Besar Melayu Silin tuh nang sebelum Silin Karida nang menyusun itu lagi. Jadi itu nang pendahulunya ada menyusun ya nang jadi wirid kita nang kita zaman kai-kai kita ta. Itu sudah bagus banget sebelum itu. Cuma nang kita namanya rasa kada anu kalau ibarat Lombok rasa kada padas. Cuma asian makmum nang kapadasan raas pada bagusnya sudah. Lalu bertambah pulang, tapi bagus saja bang tambahannya nang memang ada disuruh nang astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat tuh ada kalau nang 10 kali ta. 11 kali. Ya Allah biha 3 kali, hanya la ilaha illallah. Tuh ada caranya. La ilaha illallahnya kan Bapak jam tuh la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilahnya Muhammadur Rasulullah pun calak. Ada anunya orang, ada ibarat tuh. Ada kunci-kuncinya. Kada kau bahapal, lalu ditambahi pulang supaya mantapnya. Kalau kau merasa kada mantap tuh manusia wah ini. Apalah jadi pikir-pikir, bagus. Ya nang Rabbi pilih wali yarhamukum, Rabbi pilih wali yarhamukum, Rabbi pilih sampai 7 kali. Hanya astagfirullah lil kada mau astagfirullah walil mu'minin wal mu'minat dia pulang. Ulun ampuni jo ya Allah lawan gair benar Tuhan seorang kena ampunan. Ini macam-macam. Banyak mana bumbu-bumbunya. Ibarat palak ada, cangkeh ada, kapulaga ada. Begitu hendak salaman pulang. Innallaha wa bukan kada bagus bang, bukan. Cuma bisa-bisa bawa bisa-bisa olah mengarang-arang. Jadi nang ampun Mufti Jamaluddin itu sudah bagus benar tak? Mufti Jamaluddin ampunnya tak? La ilaha illallah sudah susun sudah bagus sudah susunannya.
kurang apa sih mukti Jamaluddin ini. Itu manusia begini. Nah, namanya tahlil-tahlilan tuh ya juga apa aja. Ya sin tambahi waqiah lan tabarok. Bagus, bagus membaca itu bagusnya. Cuman sedang ya, jangan tapi anu banget. Ya hebat baju tuh banyak banget perhiasan bajunya. Biasa aja ini kan apa lu haji itu juga ulun nih. Malah lain aja mau membahas itu ada karena kita bahas di sini ada karena salah seorang sahabat Nabi diberi Nabi qul huwallahu ahad. Nabi nih bari suka lan qul huwallahu, ada seorang sahabat suka lan sembahyang ya qul huwallahu. Lalu merasa enteng orang nih sahabat Nabi nih. Mau ya Rasulullah ini jerun dah. Orang pernah keren-keren ayat orang nih. Lu nggak anu nggak dulak calih lon ini lon wallah sarik Nabi. Oh ya Nabi qul huwallahu ahad itu kada mau sarik kayak kita lah. Kada nih maksudnya ditegur Nabi. Jangan bayangkan lon tadi sarik kada. Itu ya Nabi anu qul huwallahu ahad dibaca sekali itu ya Nabi sepertiga Quran. Kada enteng itu. Mantap ya sahabat tadi sadar astagfirullah menganggap enteng, jadi kita menganggap enteng kalau amalan itu kada boleh ya bagus ya boleh, jangan bila diberi guru sudah ya kan kita guru tuh beri amalan sekian sudah gawi ya sudah, jangan ibarat membalik melompat kurang pada semen guru ini tambahinya ulang. Itu manusia bisa manusia merasa kada mantap nang amalan tadi. Nah ini kita baca Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, ya. Itu Nabi beri amalan Muaz. Kemudian hadis akan datang karena pulang wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad.